Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baik para pemirsa acara dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini di hari Rabu malam Kamis ya, kembali kami bisa menemani Anda di dalam acara live kajian malam cerah yang pada malam kali ini bertepatan di tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah dan juga bertepatan pada tanggal 8 Desember 2021. Ya, pada kesempatan malam kali ini alhamdulillah kita kedatangan satu narasumber kita. Ini beliau adalah Al-Ustadz Dr. Fahri Fakhruddin, Magister Ekonomi Islam, Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau ini adalah salah satu dosen tetap di STAI ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor ya. Bagi yang ingin tahu silahkan bisa lihat di website STAI dan juga masih menerima mahasiswa baru ya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam kali ini tema kita adalah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang mengubah musibah menjadi anugerah ya. Mengubah musibah menjadi anugerah. Baik, bagaimana ya saat kita mendapatkan musibah, saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, akan tapi ternyata berbuah anugerah, berbuah sesuatu yang membahagiakan buat kita sekalian. Ini bagaimana merubahnya? Sedangkan kan kita pasti merasa sedih, kadang merasa sumpek segala macam ya ketika mendapatkan musibah ini. Nah, bagaimana sikap seorang muslim agar kita bisa mendapatkan anugerah? Baik, dan nampaknya di malam kali ini kita tidak membuka sesi tanya jawab ya, dikarenakan ada beberapa kendala teknis. Jadi pada malam kali ini kita khususkan untuk menyimak kajian secara langsung, kajian ini ya selama kurang lebih 30 menit ke depan, dan kita tidak membuka sesi tanya jawab. Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung saya simak kepada Ustadz Fahri, kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Masyarul muslimin rahimanallah wa iyyakum, pemirsa cerah dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa bersua kembali di ruang studio, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita kali ini tetap menjadi sebuah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dengan berbagai kondisi dan keadaan kita saat ini gitu ya, mungkin juga kita mendengar beberapa hari ke belakang sebagian saudara kita ada yang terkena musibah gitu ya. Bahkan baru saja saudara-saudara kita di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru ya, itu mengalami bencana alam, meletusnya sebuah gunung gitu ya. Tentunya baik dan buruk keadaan yang menimpa kita tidak lepas dari apa yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takdir, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua memahami ataupun paham bahwa bagian sendi dan rukun salah satu keimanan kita yang paling mendasar adalah diantaranya beriman kepada ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Artinya di sini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan yang harus kita sadari bersama, apa yang kita hadapi saat ini, apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah terlepas dari dua keadaan, baik itu keadaan lapang ataupun keadaan sempit. Kita akan selalu dihadapkan pada dua kondisi di mana suatu saat kita akan diberikan kelapangan yang begitu menggembirakan hati kita, tapi juga sebaliknya terkadang kita akan dihadapkan pada satu keadaan yang boleh jadi membuat hati kita menjadi sempit, air mata kita menjadi jatuh gitu ya, dan perasaan kita mungkin menjadi terpuruk. Nah, itulah realita dan hakikat dunia yang kalau kita kurang menyadari ya, realita seperti ini, mungkin sikap dan efek yang muncul dalam diri kita tentunya jauh dari apa yang diharapkan, atau tidak seperti apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai seorang mukmin, pemirsa cerah yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah semestinya
menyadari akan kewajiban asasi diri kita, ya, selama hidup kita di dunia itu untuk seperti apa. Kita ada kewajiban asasi yang harus tertanam dalam diri kita, dan ini harus betul-betul kewajiban ini dilaksanakan secara totalitas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apapun realita dan keadaan hidup kita, baik senang gitu, ataupun sedih, baik lapang atau dalam keadaan susah, baik dalam keadaan gembira atau dalam keadaan sedang menderita, itu semua harus bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bernilai ibadah. Inilah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, luar biasa sekali gitu. Bahkan saat kita diberikan kelapangan, saat kita diberikan kesempitan atau penderitaan hidup pun, itu jika menyikapinya dengan benar gitu ya, dan ini dijadikan sebagai sarana peribadatan pada Allah, itu malah berbalik gitu ya. Itu menjadi sebuah kebaikan dan kebahagiaan tersendiri bagi diri seorang mukmin. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Sudah dipastikan sekali lagi gitu ya, bahwa yang namanya musibah itu akan selalu dihadapkan pada diri kita selama diri kita berada di muka bumi, selama kita masih menghirup udara, selama nafas kita masih ada dalam jiwa kita, itu kita akan dihadapi dengan segala macam problematika ataupun permasalahan. Nah, biasanya problematika atau masalah yang ada dalam diri kita itu tidak pernah terlepas dari 4 keadaan. Ya, ada ulama yang membaginya seperti ini. Ya, tidak terlepas dari 4 keadaan. Ada yang musibah yang menimpa diri kita gitu. Ya, seperti sakit, terluka, baik itu penderitaan yang sifatnya fisik ataupun penderitaan yang sifatnya psikis, kesedihan gitu ya, kemurungan, atau misalnya stres ya, atau memang yang sifatnya fisik, berdarah gitu ya, kemudian meriang dan lain sebagainya lah. Itu adalah musibah pada dasarnya, dan itu menimpa diri kita. Ada yang mungkin musibah dalam arti menimpa hartanya, ya, ada yang keadaan misalnya perusahaannya bangkrut gitu ya, keuangannya menurun, kemudian diberikan kesempitan dalam harta, kemudian diberikan kemiskinan dalam hidup gitu. Itu kaitannya dengan masalah harta. Ada juga musibah yang terkait dengan kehormatan gitu ya, harga dirinya diinjak-injak gitu. Kemudian dalam artian mungkin nama baiknya dilecehkan dan lain sebagainya. Itu bagian juga musibah yang kadang kita hadapi. Sedangkan yang keempat, ulama mengatakan ada musibah yang terkait dengan keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i gitu, dan lain sebagainya. Kami akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan anak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semua akan dihadapi dan dirasakan oleh kita. Ya, ada orang yang dihadapkan pada kondisi keluarganya mungkin durhaka gitu ya, atau mungkin problematika hidup yang muncul ya secara tidak kita sadari dan tidak kita harapkan gitu loh. Dan semua kita menghadapi, bahkan saya yang berbicara pun menghadapi itu gitu ya. Kita semua menghadapi problematika, dan itu adalah hakikat kehidupan dunia. Itulah hakikat kehidupan dunia. Nah, artinya di sini masing-masing kita pun mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Ya, dasarnya kita nggak mau menderita, kita nggak mau sakit, kita nggak mau ada musibah. Itu sesuatu yang kita hindari. Sedangkan keinginan, harapan yang kita inginkan itu adalah mendapatkan kebahagiaan. Semua kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa qulu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, ya, mereka berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan tahtadu. Tahtadu itu mendapatkan petunjuk, kebahagiaan, gitu ya. Artinya di luar orang Islam pun mengharapkan kebahagiaan, gitu ya. Orang kafir pun mengharapkan kelapangan. Nah, ayat ini menunjukkan bagaimana mereka beranggapan, gitu ya. Ketika mereka mengikuti agama Yahudi ataupun Nasrani, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan hatta hewan-hewan selain manusia pun itu mengharapkan kebahagiaan, gitu ya. Itu mengharapkan kebahagiaan. Orang mukmin, orang kafir, yang fajir, semua menginginkan kebahagiaan. Gitu. Ini menunjukkan bagaimana kebahagiaan menjadi sesuatu yang didambakan oleh kita.
Akan tetapi gitu ya, sekali lagi realita keadaan kita di dunia, kita tidak terlepas dari segala macam problematika. Gitu ya. Ini harus disadari oleh kita, pemirsa cerah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasy alim minasyaitonir rajim laqad khalaqnal insana fi kabad. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kita itu dilelahkan dengan urusan dunia, juga dilelahkan dengan urusan akhirat. Coba bayangkan. Yang nyari duit juga capek, yang sholat juga jangan dikira nggak capek gitu ya, semuanya lelah gitu ya. Orang yang bermaksiat pun lelah, dan orang yang berusaha untuk menjadi soleh ataupun beribadah pun akan lelah. Pertanyaannya kembali kepada diri kita, ya, pemirsa cerai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelelahan apa yang akan kita harapkan? Kelelahan apa yang akan kita tempuh, dan kelelahan apa yang akan kita rasakan? Apakah kelelahan yang kita habiskan dalam rangka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, atau kelelahan yang kita rasakan dan kita nikmati kan, berdarah-darah, berlelah karena berusaha untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu gitu ya, hakikatnya seperti itu. Nah untuk itu, kalau seandainya kita pahami ini gitu ya, seharusnya yang muncul dalam diri kita atau sikap kita itu adalah berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, berbaik sangka. Karena tadi ternyata kalau kita memahami bahwa segala kesempitan gitu, dan penderitaan yang Allah timpakan pada kita, ternyata di balik itu semua adalah ada kebaikan, ada pahala yang besar, kemudian ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, gitu ya. Tentunya kita akan menerima itu dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan, tanpa ada sedikit pun lisan kita untuk berkata kotor ataupun berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama itu ya, supaya kita menyikapi musibah menjadi sebuah anugerah yang begitu indah dalam diri kita, kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala ketetapan yang Allah berikan pada kita itu semua baik, ya pada hakikatnya baik untuk diri kita. Ya. Kalau seandainya kita singkapkan tabir gaib saja gitu ya, kita akan menangis, kata Ibnu Qayyim itu, kita akan menangis betapa bahagianya karena demikian banyaknya musibah yang jauh lebih besar gitu ya, itu dihalangi atau dicegah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang telah diberikan pada kita. Mungkin itu nggak seberapa gitu. Kalau bukan karena musibah yang kita terima, akan ada musibah yang jauh lebih besar. Tapi kita nggak tahu, sedangkan Allah tahu. Gitu ya, Allah maha baik dan Allah tahu mana yang baik untuk diri kita. Jadi hal yang pertama adalah berbaik sangka bahwa dalam setiap kesulitan akan selalu bersama ada kemudahan di dalamnya. Untuk itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa pertolongan itu akan datang bersama kesabaran. Gitu ya. Ketika kita menyikapi sebuah musibah dengan sabar, maka dengan sendirinya pertolongan itu akan tiba. Gitu. Kelapangan akan menghampiri kita. Ya, dan prasangka baik itulah yang menjadikan kesabaran kita menjadi lebih kuat gitu ya, dalam menerima permasalahan ataupun musibah yang kita terima. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan seseorang yang berprasangka baik pada Allah tentang sesuatu, itu prasangka baiknya saja sudah dikatakan ibadah gitu ya. Prasangka baiknya saja sudah dikatakan ibadah, apalagi kalau persangkaannya itu betul-betul dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang salah, maksudnya tidak ada salahnya dan tidak ada satupun kerugiannya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu justru kewajiban yang harus kita tanamkan dalam diri kita, selalu berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala peristiwa yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Kata bila rahmanallahu wa yakum, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad itu mengatakan Allah itu menciptakan tiga tempat. Satu tempat diperuntukkan bagi orang-orang yang baik gitu ya. Di dalamnya tidak ada orang yang buruk, semuanya orang yang baik. Dan fasilitasnya pun disediakan yang baik-baik gitu ya. Diberikan yang indah-indah dan itu selamanya tidak terputus. Itulah jannah. Dan satu lagi ada tempat yang buruk gitu ya, diperuntukkan bagi orang-orang yang buruk. Bahkan balasannya pun tidak ada yang baik, buruk semua. Fasilitasnya pun buruk semua gitu. Di mana itu? Di neraka.
Jadi nggak ada orang baik di neraka. Sedangkan yang ketiga adalah percampuran di antara keduanya. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Itulah dunia. Gitu ya, itulah dunia di mana di situ yang menjadi ujian bagi kita. Allah berikan gambaran ada yang baik, ada yang buruk. Bagaimana kita bisa melewati kehidupan itu supaya kita tetap di jalan yang baik. Ya, mungkin terkadang kita terjerumus dalam keburukan. Nah, untuk itulah Allah berikan hikmah musibah di dalamnya. Ya, tidak lain saat kita hidup di dunia itu tidak lain supaya kita bersih dan menjadi baik pada akhirnya gitu loh. Ya, bersih menjadi baik pada akhirnya lalu dimasukkan ke dalam jannah karena musibah yang kita derita. Maka tidak salah ketika Rasulullah mengatakan kalau Allah menghendaki kebaikan dan Allah mencintai seseorang, yusib minhu, dia akan apa? Akan diuji. Akan diberikan musibah. Coba bayangkan. Ya, supaya orang itu ingat dan sadar kembali akan tanggung jawabnya, akan kewajibannya. Kemudian mengingat pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah suka. Gitu. Karena Allah cinta. Agar apa? Agar orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia kembali kepada Allah, musibah itulah yang menjadi penggugur kesalahan-kesalahannya sampai dia nanti menghadap Allah tidak ada lagi kesalahan dalam dirinya. Dan dia ditempatkan di tempat orang-orang yang baik, yaitu jannah. Jadi luar biasa sampai dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silahkan kalian masuk ke dalam jannah, kalian sudah dalam keadaan baik. Fadkhuluha khalidin, masuk kekal selama-lamanya. Nah, inilah yang harus dipegang teguh gitu ya oleh kita. Nah, salah satu ciri berbaik sangka kita kepada Allah dan ini memunculkan rasa keikhlasan kita dalam menerima musibah adalah kita betul-betul menyadari bahwa apa yang kita hadapi melainkan tidak lain adalah merupakan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kita disarankan ya pemirsa cerah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita ditimpa musibah, apa pertama kali lisan yang harus diucapkan? Apa pertama kali kata yang harus diucapkan pada kita? Dan kata ini menunjukkan bagaimana kepasrahan dan keikhlasan kita dalam menerima musibah itu. Yaitu kalimat istirja. Jadi ya, kalimat istirja. Jangan dianggap sepele ini. Kita mungkin menganggapnya sepele. Kalimat ringan, gak ada maknanya. Enggak, itu adalah bagaimana bukti keberserahan diri kita kepada Allah atas apa yang telah kita terima dan menimpa kita. Mengembalikan semuanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat ini adalah merupakan adab ya, adab para nabi. Ya, adab Nabi yang begitu agung, yang begitu besar sekali gitu ya. Ketika dihadapkan pada satu musibah lalu dia secepat kilat mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan cepat pula Allah akan menggantikan pada diri kita itu ketenangan, ketentraman, ya, kenyamanan dan tidak kalut gitu ya. Tidak kalut, tidak panik. Ya, kita menerimanya dengan penuh lapang dada dan penuh kepasrahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gambaran ini banyak contohnya pemirsa cerah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kisah ini disampaikan begitu hebatnya pengaruh ikhlas dalam diri seorang mukmin tatkala dia dihadapkan pada satu musibah lalu dia berserah diri kepada Allah, itu kebaikan yang besar dan pahala yang begitu melimpah Allah siapkan bagi dirinya. Allah siapkan bagi dirinya, gitu ya. Seperti misalnya kisahnya siapa? Ummu Salamah. Itu terkenal sekali, gitu ya. Ummu Salamah dan suaminya siapa? Talha ya kalau tidak salah. Dimana ketika Talha bekerja ternyata putranya meninggal. Tapi Ummu Salamah menyikapinya dengan tenang, bahkan tidak langsung menyampaikan berita duka ini kepada suaminya sampai suaminya selesai menghilangkan lelahnya, capainya, gitu ya, bahkan melampiaskan hajat kebutuhan suaminya. Baru keesokan harinya beliau menyampaikan dengan cara yang baik, gitu ya. Dan yang keluar dari sahabatnya pun, dari suaminya pun itu ucapan yang baik. Ya, satu doa yang pada akhirnya Rasulullah SAW menyarankan dan menganjurkan kepada kita
bagi siapa saja yang menghadapi musibah, hendaknya dia berdoa dengan doa yang disampaikan oleh Musa. Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala. Coba bayangkan, berikanlah pahala pada musibah yang menimpaku dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Apa kata Rasulullah SAW? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Dan ternyata betul. Ya. Setelah beberapa waktu kemudian Ummu Salamah mengandung, kemudian melahirkan putranya, dan itu lebih baik dibandingkan putranya yang telah meninggal sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Ya, nah inilah adab seorang mukmin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana mereka menerima musibah itu sebagai sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ridha dan ikhlas, dan mereka tahu betul bahwa di balik musibah itu ada hakikat kebaikan yang melimpah yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan pada diri seorang mukmin. Ya, pada diri seorang mukmin. Maka pemirsa cerah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bergembira gitu ya. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi seorang mukmin, karena tidak ada keadaan yang paling mengganggukan, yang paling mengagumkan pada diri Rasulullah, melainkan keadaan seorang mukmin. Gitu ya. Kalau dia diberikan kelapangan, dia akan bersyukur, dan kalau dia diberikan kesulitan, dia akan bersabar. Nah, mungkin hal ini yang saya pikir paling mendasar gitu ya, agar kita bisa merubah keadaan sempit kita menjadi sebuah anugerah, dengan meyakini betul bahwa sesungguhnya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kebaikan, walaupun nampak dan yang zahir yang kita lihat itu keburukan gitu ya, tapi di balik itu semua ada kebaikan yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan contoh dalam hal ini dalam Al-Qur'an, kisah-kisahnya, seperti mungkin nanti pemirsa cerah bisa renungkan bagaimana hikmah kisah perjalanan Musa alaihissalam dengan Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Coba ya, semua dihancur-hancurin gitu ya, kapalnya dihancurin, padahal ternyata di balik itu semua ada mudorot yang jauh lebih besar yang menunggu gitu kan. Kalau seandainya nggak dihancurin kapal itu, mungkin akan lebih besar musibahnya. Lalu apalagi bangunan yang dihancurin gitu ya, rumah sudah bagus-bagus malah dihancurin. Lalu apalagi ada seorang anak yang dibunuh gitu ya. Ini kan logika manusia kita, ini ada apa sih gitu, melakukan pengerusakan, tapi ternyata di balik itu semua ada kebaikan dan hikmah yang lebih besar lagi yang Allah telah sediakan. Jadi kita harus pandai-pandai dan sering berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun episode hidup kita, insya Allah itu bernilai ibadah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, pemirsa cerah yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Dan ada satu buku, saya pikir ini sudah diterjemahkan gitu ya, oleh Abdul Malik Al-Qasim. Ya, Abdul Malik Al-Qasim, 40 kaidah merubah musibah menjadi anugerah gitu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya Arba'una Qaidah fi Hilil Masyakil, itu sudah ada terjemahannya. Ada 4 kaidah, bayangkan gitu ya. Tapi kaidah yang paling asasi adalah bagaimana keikhlasan kita dalam menerima setiap ketetapan. Kenapa? Karena ini menjadi rukun asasi. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu penting masalahnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz jazakallah atas materinya, dan para pemirsa acara dimanapun Anda berada. Dikarenakan malam ini ada sedikit kendala teknis ya, maka untuk sesi tanya jawabnya ini kita tidak bisa lanjutkan dulu ya. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang sudah dikirimkan di sini, namun nampaknya tidak bisa dijawab pada kesempatan malam kali ini ya. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita, dikarenakan keterbatasan waktu dan juga sedikit kendala teknis yang sedang kami alami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa cerah yang selalu menyimak ya, dan bahkan mungkin menunggu dari tadi. Kami mohon maaf atas segala kendalanya. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita akan on time kembali jam 8 malam. Dan kita bisa lanjutkan kembali di sesi tanya jawab yang biasa kita laksanakan. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pantesan ngopi udah. Uy, pantesan tuh kesangan anak. Tadi sempet copot. Makanya aku ada ketinggalan dulu gitu. Nyambung tuh. Langsung aja dikirim ke Telegram. Udah kali.